Berikut daftar azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penghina Al-Quran. Hai YouTubers, sebagai pondasi dasar dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan umat Islam dan juga sebagai pondasi dalam aturan agama Islam. Al-Quran adalah kitab petunjuk dan penting kiranya untuk selalu dipelajari dan menjadi panduan dalam hidup umat Islam. Meskipun begitu, ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak sesuai dengan hak-hak mereka, kebebasan dan ketinggalan zaman. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa Al-Quran menjadi penghalang kehidupan mereka. Untuk itu, banyak diantaranya yang suka menghina Al-Quran dan menjatuhkannya. Pendeta radikal. Setelah membakar Al-Quran bersama dengan teman-temannya, pendeta kontroversial Terry Jones asal Amerika Serikat tampaknya belum juga jera. Saat peringatan tragedi 11 September atau yang biasa disebut 9/11, pendeta ini berencana membakar 3.000 salinan Al-Quran. Oleh karena rencananya tersebut, ia pun ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Pendeta kontroversial ini dijerat dengan dakwaan mendistribusikan bahan bakar minyak secara ilegal dan membawa senjata api di depan masyarakat. Saat itu, pendeta Jones ditangkap oleh aparat di wilayah Mulberry dekat Tampa, Florida. Menurut laporan kepolisian, pendeta kontroversi ini bepergian dengan menumpang truk pick-up yang menarik sebuah mobil trailer yang saat itu sedang membawa semacam pemanggang daging raksasa. Di atas pemanggang tersebut terdapat banyak salinan kitab Al-Quran yang sudah disiram oleh minyak tanah. Selain itu, pendeta kontroversi ini juga membawa beberapa botol minyak tanah di dalam truk tersebut. Menurut sejumlah saksi, Jones merencanakan aksi bakar Al-Quran ini depan umum bersama dengan peringatan 9/11 di Amerika Serikat. Dalam aksinya ini, Jones akan membakar sekitar 2.998 Al-Quran di Tampa Bay. Namun sebelum sempat beraksi, Jones berhasil ditangkap bersama dengan seorang pendeta lainnya. Tidak hanya itu, Jones juga pernah melakukan aksi yang mempromosikan film anti-Islam yang memicu protes dunia internasional. Aksi-aksi Jones ini secara langsung memancing aksi kekerasan di kawasan Timur Tengah dan Afghanistan. Wanita hina Al-Quran. Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan penghinaan kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh seorang wanita. Tentunya tindakan ini sangat melukai hati umat muslim di seluruh Indonesia. Kejadian ini terjadi di wilayah Karimun, di mana ada akun media sosial yang mengunggah foto seseorang sedang menginjak kitab suci Al-Quran. Menurut laporan, akun media sosial ini aslinya dimiliki oleh pengguna wanita bernama Dewi. Kelakuan perempuan ini sangat tidak bisa diterima umat muslim, khususnya bagi warga yang tinggal di Karimun. Setelah kejadian tersebut, Dewi langsung mendadak terkenal dan dicari oleh semua warga Karimun. Mengetahui hal tersebut, para warga Karimun yang beragama Islam tidak berdiam diri dan mendesak MUI setempat untuk memproses wanita kurang ajar tersebut. Jika Dewi tidak memohon maaf, mereka akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Keinginan warga melaporkan wanita ini ke polisi tidak bisa dicegah, karena Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang ujaran kebencian. Bagi seseorang yang melakukan hal tersebut, maka ia bisa dikenakan sanksi pidana. Akhirnya MUI Karimun memanggil Dewi ke Masjid Karimun, dan dalam pertemuan tersebut Dewi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada umat muslim. Saat melakukan hal tersebut di media sosial, ia mengatakan tidak sadar dan mengunggah foto yang melecehkan umat Islam. Mengetahui alasan yang terbilang mengada-ngada tersebut, masyarakat justru semakin geram dengan wanita satu ini. Hal ini pun berujung pada tempat bekerja Dewi, di mana masyarakat mendesak pihak perusahaan untuk memecatnya serta mengusir Dewi dari Karimun. Akhirnya perusahaan tempat Dewi bekerja langsung memecat secara sepihak karena berkelakuan tidak menyenangkan dan menyebar kebencian kepada umat Islam. Setelah itu, wanita ini langsung dipulangkan ke kampung asalnya dengan pengawalan polisi demi keamanan. Sekarang Dewi merupakan seorang yang sangat hina di mata umat Islam, khususnya di wilayah Karimun. Pendeta bakar Al-Quran. Beberapa waktu lalu, seorang pendeta bernama Terry Jones dan dua temannya mencoba membakar Al-Quran dengan tujuan sebagai aksi damai. Kontroversi aksi damai tersebut rupanya dilatar belakangi oleh asumsi bahwa Al-Quran merupakan kitab yang berisi kebencian yang dibawa oleh nabi palsu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, aksi membakar Al-Quran tersebut juga merupakan ajang balas dendam atas serangan bom yang terjadi pada 11 September pada beberapa tahun silam. Namun, rencana tersebut tidak terrealisasikan hingga kemudian para pendeta ini membakar Al-Quran di belakang rumahnya. Saat aksi ini berlangsung, tidak ada satu orang pun yang menghentikannya, karena dua pendeta ini berdalih bahwa tindakannya adalah pesan dari Tuhan mereka.
Tidak ada yang mengetahui kejadian selanjutnya dari aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Namun, beberapa orang mengatakan jika para pendeta itu merobek dan membakar kitab suci umat Islam tersebut. Setelah melewati peristiwa membakar dan merobek Al-Quran, beberapa muslim di Yordania melihat ada seorang lelaki yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit parah. Hampir semua telapak tangannya menghitam, hangus dan melepuh hingga mengeluarkan bau busuk. Dokter yang berada di Hospital of University of Pennsylvania tersebut tidak melaporkan apapun selain penyakit aneh yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yaitu salah satu bakteri mematikan yang pernah menyebar di Eropa antara 1346 sampai 1353. Atas kejadian ini, beberapa orang mengatakan jika orang yang dirawat tersebut merupakan salah satu dari para pendeta yang membakar Al-Quran. Bagi umat Islam sendiri, anjuran untuk mengimani kitab suci merupakan rukun iman yang ketiga, yaitu umat Islam wajib mengimani kitab-kitab suci selain Al-Quran. Pria asal Cina. Beberapa waktu lalu, ada sebuah video di media sosial yang pasti membuat seluruh umat Islam merasa kesal, bahkan sangat marah. Pasalnya, ada seorang pria asal Xi'an, Cina yang membakar salinan Al-Quran, lalu memvideokannya dan diunggah ke media sosial. Oleh karena aksinya tersebut, pria itu pun dipenjara dan dijatuhi hukuman berat. Hal ini karena ia dikenai tuduhan menghasut kebencian nasional atau diskriminasi nasional di bawah pasal 47 Undang-Undang Administratif Keamanan Publik Cina. Laporan polisi tidak menyebutkan platform media sosial mana yang digunakan pelaku untuk mengunggah video. Postingan yang dibagikan secara luas tersebut juga menunjukkan foto Al-Quran berbahasa Mandarin yang tergeletak di lantai dengan beberapa halamannya yang sudah robek. Sebagian besar pengguna media sosial di Cina menyatakan dukungan untuk pria tersebut dan mempertanyakan hukuman penjara baginya. Bahkan beberapa orang mengatakan jika membakar buku-buku agama menjadi kejahatan, ini seperti hukum Islam yang menentang penistaan, membuat norma agama lebih penting daripada norma-norma sekuler. Banyak media yang menggambarkan jika budaya Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang sebagai komunitas terbelakang, tahayul dan membutuhkan modernisasi. Penahanan pria Cina yang membakar kitab suci umat Islam yang mereka anggap sebagai buku pada umumnya. Bagi umat Islam sendiri, Al-Quran adalah kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar, ketika ada orang dari umat lain yang membakar kitab suci tersebut, umat Islam akan marah dan benar pihak kepolisian menangkap pelaku. Gagal bakar Al-Quran. Beberapa waktu lalu, seorang pria asal Angola bernama Wolfros yang merupakan mantan pastor gereja berniat membakar Al-Quran karena ia sangat membenci Islam. Namun karena suatu hal, pastor tersebut berubah jadi orang yang sangat cinta terhadap agama Islam. Awalnya, pastor Wolfros memegang sebuah mushaf Al-Quran sambil menghadap ke para jemaatnya di gereja. Dirinya kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Saat itu, pastor tersebut menyalakan sebuah korek api dan berniat membakar Al-Quran yang diperhatikan oleh para jemaatnya di gereja. Namun tanpa terduga, tiba-tiba tangan pastor tersebut tersulut oleh api dari korek yang dinyalakannya. Beberapa orang menduga jika tangannya telah terciprat oleh bensin yang ia siram ke Al-Quran. Saat itu pula tangannya langsung terbakar, sementara itu Al-Quran tidak jadi dibakar, bahkan tersentuh api pun tidak sama sekali. Menyaksikan peristiwa tersebut, para jemaatnya langsung terkejut keheranan. Meskipun begitu, Wolfros sendirilah yang justru merasa lebih heran lagi. Dirinya memikirkan peristiwa itu dan mulai menyadari betapa ajaibnya kitab suci Al-Quran. Di saat ia ingin membakar Al-Quran, namun justru tangannya sendirilah yang terbakar. Dan saat ia ingin menghina dan mempermalukan kitab suci umat Islam, namun malah ia sendiri yang dipermalukan di depan jemaatnya. Setelah kejadian tersebut, Wolfros memikirkan dan mulai menyadari bahwa ia baru saja diselamatkan dari hal paling gila yang akan ia lakukan. Selama ini, kebencian terhadap umat Islam membuatnya tertutupi dari kebenaran Al-Quran. Selain itu, kebencian pula yang membuatnya gelap memandang kitab suci yang mulai diakuinya penuh keajaiban tersebut. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia menyadari bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab kebenaran. Setelah itu, orang yang dulu sangat membenci Islam ini pun mengikrarkan diri untuk masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Keputusan Wolfros untuk menjadi Muslim membuat lingkungannya gempar. Pasalnya, ia yang dulu paling gencar memusuhi Al-Quran dan Islam, kini jadi pengikutnya. Selain itu, ia yang juga dulu paling membenci dengan Al-Quran, kini mengakui kebenarannya. Dirinya yang dulu berniat membakar Al-Quran, kini malah tunduk kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sang pastor telah masuk Islam, menjadi mualaf dan mengakui Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan kitab suci.
Tidak lama setelah keislaman Walrus, pemimpin gerakan Angola menyatakan masuk Islam. Keislaman keduanya bahkan diikuti oleh sekitar 200 orang lainnya yang juga memutuskan untuk menjadi mualaf.